Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Pikiran bareng Gai Salifah. Hari ini saya datang ke seseorang yang bagi masyarakat Jakarta, juga mungkin Indonesia, menjadi legenda karena begitu banyak legasi yang ditinggalkan selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 2 periode. Hari ini saya alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan beliau. Beliau bernama Pak Sutioso, tapi biasa kami memanggilnya Bang Yos. Karena itu adalah panggilan keakraban, panggilan yang seperti kakak dengan adik, dan itu menjadi seperti orang tuanya masyarakat Jakarta lah Bang Yos ini. Bang Yos, terima kasih banyak kami sudah bisa hadir di sini. Terima kasih. Luar biasa sehatnya nih Bang Yos. Buka aja kita ya. Ya. Oke. Kelihatan muda, kelihatan fresh. Apa rumusnya ini Bang Yos? Jangan pernah mikir tua. Jangan pernah mikir tua. Terus semangat. Terus semangat ya. Bang Yos, kita mau ngobrol-ngobrol seputar Jakarta. Jadi kan kita banyak terkenang dengan apa-apa yang sudah dilakukan Bang Yos selama ini. Tentu saja kepemimpinan itu kan berlanjut ya. Ya betul. Saya teringat ada 2 hal yang menjadi legasinya Bang Yos selama di Jakarta. Yang pertama adalah yang saya ingat adalah busway. Marah masyarakat ketika jalan dibuat untuk busway. Yang kedua ada hal yang juga luar biasa tentang penutupan lokalisasi prostitusi terbesar di Jakarta. Bukan di Jakarta, di Asia. Di Asia. Jadi bukan hanya di Jakarta. Iya, 11 hektar. 11 hektar, dan itu kemudian dirubah menjadi Jakarta Islamic Center. Nah itu saya ingin bertanya yang pertama dulu nih Bang Yos. Itu kan ketika Bang Yos memutuskan untuk ke busway, itu kan bukan dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, tetapi sekian puluh tahun ke depan. Latar belakangnya gimana tuh Bang Yos? Nah gini, setelah saya jadi gubernur, sialnya saya jadi gubernur, pas terjadi krisis ekonomi, terus terjadi krisis politik, Iya. ditandai dengan lengsernya Pak Harto. Betul. Nah, itu terus terjadi krisis multidimensi. Iya. Artinya menyangkut semua hal, termasuk moral. Iya. Ya. Lalu masyarakat, terutama ibu kota dan seluruh Indonesia ini sebenarnya belum siap. Demokrasi itu sebenarnya seperti apa? Diterjemahkan secara keliru kan. Iya. Demokrasi apa aja boleh, kan gitu kan. Karena tadinya semua kan diborgol, tangan plester ditutup, pokoknya hanya boleh gini aja kan. Betul. Zaman Orde Lama sampai Orde Baru kan gitu terus. Istilahnya 2 tangan 2 kaki dipotong. Iya udah pokoknya hanya boleh gini-gini aja nggak boleh. Iya. Ini. Nah setelah itu dibuka semuanya. Jadi seperti kuda liar di kandang dibuka pintunya kayak gitu. Nabrak pohon. Ya. Itu yang saya alami awal jabatan saya kan. Ya. Saya Oktober 97 dilantik, ini Mei 98, 6 bulan setelah saya dilantik. Saya masih meraba-raba, tadinya dari tentara tugas gubernur itu apa, terjadi seperti itu. Kota hancur habis, lampu semua pecah semua. Sampai jalan-jalan tol pelang-pelangnya gitu dicabut-cabutin. Kan. Jadi periode pertama itu, guys ya, saya nggak mikir mau bangun apa, bagaimana supaya ibu kota ini tetap eksis. Ya, ini ibu kota negara. Jangan sampai para duta besar itu kabur gara-gara kayak begini. Iya. Itu yang utama saya. Itu, ya. Karena itu masalah security menjadi prioritas utama. Kembali harus normal kembali. Nah dalam kondisi kayak begitu, maka kita perlu shock terapi. Harus hentikan. Caranya bagaimana? Ya mau tidak mau kan. Aku kumpulkan. Aku kan punyanya Hansip sama Trantip aja. Iya. Aku kan punya perangkat namanya tetangga kan. Kapolda, punya Pangdam, punya Armabar, punya Pangku Ops AU gitu, tak kumpulin, tak ceritain situasinya seperti ini. Ya ini kebetulan juga aku paling senior kan, senior di antara adik-adik ini semua kan juga kok adanya kayak begini. Saya kedatangan 6 duta besar, bareng-bareng ngadep. Kalau situasi masih kayak gini mereka pada kabur semua. Muka kita di mana gitu. Karena itu sekarang sebagai pasukan terdepan dalam hal ini kan polisi kan masalah ini. Oke. Karena melakukan shock terapi. Aku mengumumkan masih jarah-jarah kayak begini gak mau berarti tembak di tempat. Gitu. Saya baca itu. Nah, tetapi aku juga ngasih tahu sama Kapolda, Pak Kapolda, nembak itu penembak mahir. Tembak juga kakinya. Sudah ada dokter, sudah ada ambulan. Yang penting jangan ada yang mati.
Itu yang paling penting. Jadi yang pertama kali pada saat Bang Yos menjadi gubernur itu langsung menghadapi masalah krisis Gitu. multidimensi ya. Untungnya pensiunan Panglima kan, jadinya nggak kaget-kaget, ngerti lah situasi kayak gini harus bagaimana. Teman-teman ngopi bareng, kalau melihat bendera-bendera di belakang saya ini adalah bukan sekedar bendera, tapi pengalaman-pengalaman dari Bang Yos. Simbolik tempat saya mengabdi. Simbol-simbol daripada tempat Bang Yos mengabdi, pernah menjadi di Pangkostrat ya. Kopassus, Kostrat, dan Siliwangi, Kodam Jaya. Kodam Jaya. Artinya bahwa punya banyak pengalaman secara pendidikan maupun di pengabdian di kemiliteran, kemudian menjadi gubernur DKI, dan ketika menjadi gubernur DKI langsung menghadapi masalah yang luar biasa besar, krisis multidimensi tahun 97, yang kemudian penurunan Pak Harto di tahun 98, dan itulah yang dihadapi oleh Bang Yos. Bagaimana mengamankan ibu kota negara menjadi tentram kembali, menjadi nyaman kembali, tentunya dengan tindakan-tindakan tegas. Silakan teruskan, Bang. Jadi alhamdulillah ya Sis ya, itu dianggap ya ukuran normal itu sangat cepat bisa normal. Iya. Nah oleh karena itu di dalam asosiasi gubernur seluruh dunia itu ada asosiasinya, kota-kota besar. Kota-kota besar. Jadi ibu kota negara, gubernur ibu kota negara. Pas waktu itu konferensi tuan rumahnya Seoul, Korea Selatan. Dan setiap konferensi itu, saya selalu ada yang diminta presentasi untuk sharing pengalaman. Dan saya yang diminta. Dan temanya juga sudah dipatok adalah crisis management. Karena itu faktual ya, berdasarkan yang dialami bagaimana langsung. Anda, kota besar padat penduduknya yang hancur-hancur gitu, bisa kembali normal dengan cepat, gitu kan. Nah, saya presentasi di forum itu, dan presentasi saya itu dikaji secara ilmiah oleh Busan University, universitas terkemuka yang ada di Seoul. Yang ada di Seoul, ya, dan Busan saya University. Di Korea Selatan lah. Dan saya mendapatkan doktor honoris causa dari sana. Dan dari sana. Waktu itu satu-satunya orang luar negeri yang pernah diberikan gitu. Presentasi. Oke. Nah, kemudian saya pulang ke Indonesia. Kebetulan juga duit kan tidak ada. Jadi APBD saya pertama itu 1,7 T. APBD DKI saat itu 1,7 triliun. Rupiah kita 15-16 ribu full day defisit. Artinya bahwa itu duit tidak ada, harga tidak ada. Iya. Kota hancur-hancuran. Saya nyingkirkan bangkai mobil aja yang ada di jalan-jalan, dah kayak apa itu. Iya. Itulah. Oke, kayak begitu. Nah, secara pelan-pelan saya pikir ya, jadi sentralnya adalah keamanan. Mengapa? Karena Jakarta tidak punya resources. Seperti punya batu bara, ada yang punya tambang, ada punya emas, ada punya minyak. Lah, Jakarta hanya cuman emasnya satu. Pajak hiburan. Mas Sutioso. Iya. Ya kan? Jadi nggak punya apa-apa. Yang punya apa kita? Duitnya pajak. Pajak itu kalau ekonomi bergulir. Ekonomi itu bergulir kalau sentralnya itu keamanan. Aman dan tertib. Nah, itu maka jadi sentral saya. Saya bekerja dengan aparat-aparat ketenteraan maupun TNI Polri, maka cepat itu bergulir lagi. Dan saya demonstrasi. Kalau ada wartawan itu saya tengok gitu, ayo buka lagi toko. Sebelahnya kelihatan tentara polisi jaga. Akhirnya buka-buka kan. Cerita singkatnya, satu periode berarti tahun 2002. 5 tahun kan? Iya. Nah, itu APBD-nya sudah 9,6 T. Dari 1,7 menjadi 9,6. Kita sudah 10.000. Rupiah sudah 10.000. Nah, disitulah aku mulai memikir yang lain. Sekarang eksistensinya bisa kita pertahankan. Sekarang apa? Di antara masalah klasik Indonesia itu, Jakarta itu, 1 banjir, 2 macet, 3 kependudukan. Kependudukan apa maksudnya? Bolak-balik datang orang luar negeri. Sekali datang 250.000 pasca lebaran. Iya. Boro-boro kalau kayak Anda semua gampang aku nyarikan kerjaan. Ini bonek semua ini kan? Iya. Nggak punya modal, nggak punya keterampilan, bawa anak keluarga di sini jadi urusan kita. Jumlahnya tidak sedikit. Ya. Ini masa-masa klasik gitu. Nah, sekarang kembali tadi karena nyinggung masalah masalah lalu lintas. Gitu. Satu lagi kunci ini Jess ya, pemimpin itu jangan merasa dirinya paling tahu, paling pintar.
Ya, betul sekali. Karena Tuhan nggak akan memberikan kepandaian kepada seseorang. Kalau strategi militer, akulah biangnya. Iya. Tapi begitu aku mau tahu kenapa Jakarta macet, ada biangnya yang lain. Itulah tak kumpulin dari kampus-kampus. Dari UI, dari Trisakti, dari UGM. Tak bikin tim, gitu kan. Karena kata militer nih, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Gitu kan. Ini militer. Setelah jadi gubernur, kenali dirimu, aku gubernur dengan perangkatnya, dinas-dinas, ini asisten, kenali musuhmu, masalah. Kan gitu kan. Nah macet tadi, bagaimana aku tahu macet? Ada ahlinya, tak kumpulin. Jadi setelah kumpul saya ceritakan, saya ingin menyelesaikan masalah macet di ibu kota ini. Saya ingin tahu kenapa macet. Tak slide, mengapa Jakarta macet? Nggak ada 5 menit rapat. Tolong Prof dijawab. Assalamualaikum, udah selesai. Begitu. Jawabnya yang berbulan-bulan. Jawabnya yang berbulan-bulan. Iyalah, dia kan survei kan habis-habisan kan. Waktu sudah siap dia ekspos di depan saya kumpulkan semua anak buah saya kan, termasuk Wagub. Dengarkan baik-baik, mengapa Jakarta macet? Kan gitu kan. Nah dia ekspos. Nah itu terjadi dialog. Itulah sebabnya aku tahu A sampai Z. Nah setelah tahu, itu proses komando dan staf itu berikutnya adalah membuat petunjuk perencanaan. Jadi gitu. Sebelum mengambil keputusan, memanggil para ahli bicara, harus tahu proses masalahnya apa. Melakukan riset, baru mengambil kebijakan. Baru. Nah, oleh karena itu penyelesaiannya satu, ya kita harus punya kendaraan yang basicnya massal dan representatif. Apa kriteria representatif? Satu, aman. Datang pakai komputer, pakai dasi, dingin, nggak ada masalah. Yang kedua, aman. Tidak ada copet, nggak ada deg-degan kita untuk cari. Yang ketiga apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Tidak boleh telat sampai ya oke lah 5 menit, oke lah. 10 menit masih, ya oke lah. Tapi lebih dari itu sudah nggak macet, nggak telat lagi, udah ngawur ini kan gitu kan. Nah yang keempat, yang penting apa? Terjangkau tiketnya. Karena kendaraan modern, pasti investasi besar. Dan itu nggak akan terjangkau oleh masyarakat. Iya. Karena itu harus disubsidi. Inilah Pak Aziz, debat kusirnya dengan DPRD. Dengan DPRD itu bagaimana saya bilang, ada keuntungan tapi tidak langsung. Apa itu? Pada saat mereka semua pindah ke kendaraan massal karena merasa nyaman, berapa juta kendaraan ditinggal di rumahnya? Berapa juta galon kita hemat? Itulah keuntungannya. Itu keuntungan dari transportasi publik yang menjadi masalah. Akhirnya ini lolos kan. Nah oke, karena itu aku minta tim. Sekarang Prof, bangun jaringan transportasi, satu, basicnya massal. Yang kedua, representatif, tadi sudah kriteria yang sudah sebutkan. Yang ketiga apa? Terintegrasi. Satu dengan lain harus saling mengakses. Apapun modalnya, profesor yang lebih tahu. Yang keempat, harus mengakses ke tangga 3. Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor. Kenapa aku minta gitu? Karena sudah saya tanya tadi. Mengapa orang Bogor, Depok pada kendaraan masing-masing? Kehilangan bensin, waktu bayar tol, suruh naik apa Pak? Gitu. Karena itu enklave daripada nggak ada naik. Jakarta. Karena itu kita akses. Itulah sebabnya kendaraan massal yang paling besar, ribuan orang bisa diangkut satu jalan, itu namanya MRT, kereta bawah tanah. Rutenya sudah jelas dari Kota Tua, Harmoni, langsung masuk ke mana ini, Tamrin, Sudirman, sampai ke Fatmawati. Belok ke kanan itu adalah stasiun besar dia di Lebak Bulus. Tetapi rencana ini adalah langsung ke Depok dan Bogor. Rencananya. Dan itu elevated, bukan di bawah tanah terus karena mahal. Mahal. Nggak apa-apa. Yang penting kereta api itu representatif. Dengan harapan orang Depok, Bogor nanti diantar kendaraannya atau parkir di situ atau diantar keluarganya, habis itu naik kereta api. Maka waktu itu tahun 2003 itu 600.000. Ingat, ini omongan 2003. 2003. Dari hasil sudah 600.000. 600.000. Sekarang udah berapa tahun? Anda hitung aja. Kira-kira anak beranak tiap hari mobil dan anak bertambah. Oke? Nah, lalu Depok Tangerang diakses pakai apa? Busway. Gitu. Maka sampai ke batas itu diakses lagi apa? Dengan monorail tadinya, namanya Blue Line. Blue Line. Yang Green Line
itu menganukan ke perkantoran, perumahan, sampai ke Senayan gitu kan, yang berulannya Depok, Tangerang dan Bekasi. Tetapi zaman Ahok, nggak tahu alasannya, aku nggak ngerti ya, aku nggak mau peduli ini ya. Monorail ini diganti LRT. Itu yang sekarang tiang-tiangnya di sepanjang Kuningan masih ada itu. Itu yang aku bikin mata saya sakit. Oke lah kalau itu diganti, copot dengan konsekuensi karena dia punya perjanjian dengan kita, bayar saja sudah. Diselesaikan. Jadi indah kota ini. Iya, betul. Atau dia dibangun lagi sejajar yang bisa saling mendukung dengan transportasi yang lain. Kan gitu saja, kan gitu kan. Nah, ternyata ini masih sampai sekarang dan saya jujur saja ingin sekali nitip Anies sebelum dia berakhir. Ya. Diselesaikan masalah Ambil aja itu. kebijakan. Bongkarin semua atau dianukan. Siap monorail untuk bangun. Cina sudah siap untuk bisa mendukung ini. Nah, ini harus saling mengakses. Iya, sebentar kan? Pak Sudirta. Teman-teman Gitu. ngopi bareng, saya itu terlena mendengar Pak Bang Yos bicara karena struktur berpikirnya itu tertib sekali. Dan kalau saya jadi mahasiswanya ini, saya akan ikut cerdas ini. Sayang, mungkin harus sering-sering kita mengajak diskusi Bang Yos, karena ini persoalan struktur berpikir luar biasa dengan orang yang umurnya sudah di atas 70 tahun. Jadi keren sekali itu struktur berpikirnya, bermula dari Jakarta yang bermasalah, pada saat diangkat, diamankan dulu, dirapikan dulu, baru mengambil kebijakan-kebijakan yang terutama adalah persoalan transportasi. Bang Yos, karena waktu kita tidak banyak, tapi daftar pertanyaannya banyak. Jadi soal transportasi tadi, kebijakan busway kita ngerti latar belakangnya Bang Yos ya. Ada hal lain yang ini kurang tersosialisasi lagi untuk masyarakat Jakarta tentunya, karena ini juga adalah legasi yang ditinggalkan oleh Bang Yos selama beliau memimpin Jakarta. Keramat Tunggak itu adalah lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara ternyata, bukan hanya se-Indonesia. Dan oleh Bang Yos ditutup dan dijadikan Jakarta Islamic Center. Tentu saja kebijakan semacam itu tidak sederhana. Butuh pemimpin yang punya konsep mudah. Yang satu lagi yang mahal, punya nyali. Ini luar biasa saya kira. Silakan Bang Yos ceritakan soal. Jadi gini, ya. Zaman itu yang mendirikan Keramat Tunggak itu adalah zaman Ali Sadikin. Iya. Dan kebijakan Ali Sadikin itu kebijakan yang benar, bukan salah. Iya. Saat beliau jadi gubernur, kira-kira 35 tahun sebelum saya, beliau yang jadi gubernur, itu namanya PSK di Jakarta itu terpencar kemana-mana, di jalan-jalan kemana-mana. Pemandangannya tidak elok, penyakitnya tidak bisa dikontrol, maka membuat lokalisasi di Keramat Tunggak. Saat itu Keramat Tunggak itu tempat jin buang anak. Iya. Itu jauh dari perkampungan. Bener kan? Iya. Terkontrol kesehatan. Oh, itu daerah sini masih sangat sepi ya. Tetapi kemudian kan gubernur-gubernur berikutnya habisnya Pak Cokro Pranolo atau Pak Prapto atau Pak Wiyogo ganti dari Pak Suryati itu saya. Itu kan sudah dikepung Perumahan. kampung. Anda tahu nggak di situ anak kecil-kecil, anak sekolah, lihat roman-romanan orang pangku-pangkuan kayak begitu. Iya. Jadi udah jelas secara psikologis moral itu merusak masyarakat. Dampaknya ada. Dan para ulama itu sudah dari gubernur minta itu ditutup. Tetapi saya paham, itu tidak mudah. Anda bayangkan nggak ribuan orang kerja di PSK? Ada persoalan ekonomi di sana ya. Saya pretanya kecuali PSK siapa? Iya. Bodyguard, preman, kan itu kan Pedagang-pedagang seputar situ. tukang parkir, jadi rentetannya panjang, tidak mudah kan. Tapi saya berpikir gini sederhana, siapa sih perempuan yang mau menjual dirinya kayak gini kalau tidak terpaksa? Betul. Berarti kalau saya carikan kerjaan lain, dia mau meninggalkan itu dong. Iya. Gitu. Nah, itulah tak kirim angket, semua tak kirim angket. Tinggal nyonteng dia. Kalau tempat ini saya tutup, Anda mau kerja apa? Nyalon, catering, jahit, parkir dan sebagainya. Nulis. Nah, ini semua tak kelompokkan. Tak kelompokkan dan tak kursuskan Pemda yang bayar. Jadi tidak semata-mata langsung nutup. 1 tahun. 1 tahun. Waktu. Nah, ini secara fisik saya berbuat seperti itu, non fisiknya apa? Saya panggil almarhum Zainuddin MZ.
Kan dia kan ustadz yang paling keren waktu itu lah. Iya. Yang paling Dai laku sejuta paling umat. anu kan. Ya biasalah, dia ngomongnya Betawinan. Iya. Kiai, lu cuci itu otak orang-orang itu di Keramat Tunggak. Gua ngomong apa bang? Ngomong gini saja ya, mau tak carikan jalan lain, dia kerja lain gitu. Saya yang khususkan, yang memberikan ilmu dia, itu arah ke kanan. Ya, itu yang ikut Bang Yos arah ke kanan, itu ke surga arahnya. Kalau dia terus bertahan PSK terus begini, itu kan neraka, lu pilih mana? Jadi cara ngomongnya terserah lu mau ngomong apa, lu kan kiai kan ngomong gitu, udah. Nah itulah gitu. Dikelompokkan sekian malam sekian orang gitu kan. Dan relatif gitu. tidak ada gejolak, Bang. Jadi ini sama ini itu kita bareng kita cuci. Bertemu. Akhirnya mereka sadar kenapa harus tutup. Nah itu berjalan sampai 1 tahun lamanya kan. Sudah saya anggap sudah selesai semua. Lalu saya mulai berpikir ya, dia sudah kursus salon, tetapi nanti beli alat-alatnya gimana? Saya luncurkan program namanya PPMK, itu pertama kali. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Program Pemberdayaan Masyarakat Itu saya Kelurahan. suntik uang segar yang boleh dipinjam mereka tanpa bunga. Asal dikembalikan. Yeah. Gitu. Boreknya apa? Boreknya tanda tangan aja, nggak bisa tanda tangan pakai ludah begini boleh. Inilah berbantah hebat dengan Dewan lagi. Dengan DPRD lagi. Bagaimana nanti kalau orang itu pinjam terus kabur? Alah, mereka itu orang kecil nggak punya rumah, mau kabur kemana? Kalaupun hilang, kita kehilangan 3 juta, 5 juta, nggak akan miskin Pemda ini. Saya intinya gini, kalau mau menolong orang kecil, nggak usah jangan banyak aturan deh, yang aneh-aneh, gitu, yang pakai agunan dari mana dulu dia nggak punya duit apa-apa kok agunan gitu. Dan itu bisa jalan dan alhamdulillah nggak bisa Nah, pada saat simbolik, ya, saya pasang billboard besar gitu, tulisan di situ mulai pada hari ini Keramat Tunggak ditutup, dan tidak boleh lagi udah bersih semua, nggak ada namanya tentara, nggak ada polisi, hanya Trantip sama Hansip saja menertibkan itu. Dan pada saat tarik orang pada nangis, bukan nangis histeris, nangis terharu dia. Nah, kan gitu. Jadi begini, ini kan pelajaran lagi ya. Jadi kalau membuat kebijakan itu sekali lagi kenali masalahnya apa sih kan gitu kan. Itu kan katamu tadi, dia nggak terpaksa ngidupin keluarganya maka dia jual diri. Kalau ada kerjaan lain dia pasti mau. Cari yang lain pastinya ya. Teman-teman ngopi bareng, ada satu hal yang saya ambil dari pembicaraan Bang Yos tadi ketika mengambil kebijakan menutup tempat prostitusi itu adalah yang tidak terlupakan dan memang harusnya ke sana arahnya setiap pemimpin siapapun dia, yaitu satu hal, tanggung jawabnya kita di konstitusi itu adalah keadilan sosial. Keadilan sosialnya itu yang diperhatikan, karena sebelum itu ditutup diberikan alternatif berupa pekerjaan. Jadi persoalan-persoalan ekonominya itu sudah diselesaikan lebih dulu sebelum ditutup. Bahkan ketika hal itu ditentang oleh Dewan Perwakilan Daerah mengenai kredit yang tanpa agunan, tapi hanya tanda tangan saja, Bang Yos bersiap berhadapan karena ini adalah persoalan bagaimana mengelola masyarakat dan tidak bisa hanya sekedar hitung-hitungan ekonomi. Tapi ini adalah persoalan keadilan yang harus memang diambil gitu. Saya kira itu memang kewajiban setiap pemimpin. Akar masalah itu selalu berawal cara berpikirnya dari keadilan sosial itu sendiri. Luar biasa menurut saya Bang Yos, karena dan itu sampai sekarang kan menjadi sangat bermanfaat. Dan yang perlu catat ini, pada saat saya tutup sudah saya pakai sekitar semua koran nih. Semua koran saya nulis sebentar lagi Keramat Tunggak pasti berdiri hotel bintang 5, mall-mall, Sutioso kan duit banyak dari itu gitu semua. Yeah. Saya, kamu tahu nggak, saya umroh. Ya. Setiap kali saya kesempatan sholat di depan Ka'bah, saya terus minta petunjuk Allah. Ya Allah, tempat itu mau saya jadikan apa kan gitu kan. Nah pulang itu seperti bisikannya itu diputihkan. Ya. Ini 80-90% Muslim Jakarta. Islamic Center tidak ada. Tapi ide itu aku ragu-ragu. Kedalaman Islam saya juga nggak seberapa. Ini tempat lendir kayak begitu kotornya mau saya jadikan Islamic Center. Kayak apa aku nanti dimaki sama para ulama. Sekali lagi pelajaran. Daripada salah, seorang pemimpin jangan pernah malu bertanya.
tak kumpulin semua ulama, terus ibu-ibu semuanya dari pengajian itu tak kumpulin semua. Aku hati-hati sekali, Keramat Tunggal. Saya punya rencana lain, nanti kalau salah, tolong langsung Bapak Ibu stop, jangan Bang Yos, selesai, nggak akan batalkan. Saya minta maaf kalau pendapat saya nanti keliru, gitu. Pada mikir kan, menjadikan apa, gitu. Saya cerita, ini sebenarnya sama kita nggak punya namanya Islamic Center. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau ini salah, ngomong saja jangan, gitu kan. Keramat Tunggal akan saya jadikan Islamic Center. Berdiri semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding saya, Pak. Saya dengarnya walaupun saya sudah nggak ragu lagi kan membuat itu kan. Itu wartawan kecele semua dipikir, itu 11 hektar saya jadikan kayak gitu. Seperti apa duitnya itu di Jakarta Utara. Dan itu bukan sekedar masjid, ada gedung-gedung saya pernah lihat ke sana untuk training center. Aku nggak punya referensi, karena nggak ada namanya zaman Rasulullah yang saya tahu ya. Iya. Namanya masjid itu ya untuk membina umat, untuk ekonomi, untuk ngatur strategi pertempuran melawan jahiliyah itu juga di situ gitu kan. Nah sekarang zaman modern, zaman kaya kan, maka tak pisah-pisah kan. Ada masjid untuk ibadah, ada untuk ekonomi, ada hotelnya. Supaya mula-mula besar yang kepengen tidur di Jakarta tetapi nggak ada sedikit pun ini bekas barang yang haram gitu kan. Jadi disitulah kan di situ gitu tempatnya. Kan. Semua nuansa pegawainya juga pakai jilbab, semuanya pakai nuansa muslim. Bahkan menjadi pusdiklat setiap itu kan. Ya. Tapi memang terbatas kamarnya kan. Ya. Dan masjid itu saya minta juga orang Indonesia asli mau bikin, yang sudah pengalaman bikin banyak, saya minta karena Betawi nuansanya Betawi lah. Nuansanya. Dan 15.000 2 tingkat itu harus bisa sholat bersama. Ada mes untuk pengurus, ada untuk olahraga, lapangan tenis semua ada. Taman-taman, air mancur ada. Nah, ya saya mengharapkan terus pemondokan juga ada gitu ya. Itu. Teman-teman ngopi bareng, ada satu hal yang bisa saya ambil dari sini adalah beliau adalah gubernur bekas Pangdam, pernah menjadi di Kopassus dan di mana-mana. Tentu saja punya kekuasaan, tapi apa yang dilakukan? Bertanya kepada para ulama, kebijakan yang saya ambil ini bagaimana menurut Anda? Inti dari itu adalah satu hal, kerendahan hati. Jadi seorang pemimpin dengan kerendahan hati bertanya kepada orang lain pada saat mengambil kebijakan. Saya kira itu juga patut menjadi renungan bagi kita semua, karena selain soal pertama tadi tentang konsep keadilan sosial, tapi juga punya kerendahan hati untuk bertanya kepada orang lain agar kebijakan itu mengena kepada orang banyak. Bang Yos, itu mahal itu soal kerendahan hati itu. Jadi ini di dunia ya, baru ada sekali ini namanya ya, dari tempat haram jadah menjadi tempat sajadah. Tempat sajadah. Nah, itu. Luar biasa sekali itu. Ini kita mau pindah topik karena waktunya pendek Bang Yos, jadi banyak sekali. Di depan pertanyaan juga udah banyak gini. Gimana? Ketika memimpin Jakarta itu relatif Bang Yos tidak ada friksi. Padahal Jakarta ini adalah melting pot dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana Bang Yos pengalamannya mengelola Jakarta selama 2 periode hingga kayaknya tentram-tentram saja itu. Walaupun di saat itu belum ada era medsos yang seperti sekarang ya. Gini ya, jadi Jakarta ini itu bisa disebut miniaturnya Indonesia. Miniaturnya Indonesia. Apa sih Indonesia itu yang unik? Adalah kemajemukannya, heterogenitasnya kan. Iya. Mana ada sih negara yang terdiri dari etnis saja ya. Di sini ada keturunan India, ada keturunan Pakistan, ada Arab, ada Cina. Iya. Belum suku, itu ratusan suku. Belum adat istiadat, kebudayaan, bahasa, agama. 6 biji itu agama. Iya. 6 agama dan diizinkan sama pemerintah. Lo bisa bayangin nggak di Timur Tengah 2 agama aja nggak bisa akur. Ini ada 6 agama. Nah, oleh karena itu pemimpin Indonesia itu harus merasa ya dirinya ini pemimpin dari semua kelompok itu. Contoh sederhananya gini lah ya, ya misalnya di Jakarta ini kan terwakili semua suku dan jumlahnya banyak loh. Ya Batak, ya Padang, ya apalagi Jawa, Sunda, Dayak, semuanya ada semua terwakili.
itu punya paguyuban. Nah, kalau mereka ngundang gubernur, saya nggak pernah absen. Tidak pernah Saya absen. datang. Selalu datang. Supaya mereka merasa bahwa saya gubernurnya dia juga. Walaupun Menjadi saya gubernur bagi orang semua. Jawa. Begitu juga kalau ada perayaan agama. Mau Konghucu kah, mau Katolik, mau Kristen, mau Hindu, saya pasti datang. Gitu. Tuhan kan ngerti juga aku ini Muslim lah kan Iya. gitu kan. Kalau sekedar nyalain lilin aja saya sudah nggak mikir lah itu ya. Supaya orang itu senang lah puas. Ya. Begitu saja paguyuban itu saya datang. Jadi kita caranya ngomong juga harus yang luas lah. Misalnya salah satu contoh ya, diundang paguyuban Batak. Batak itu ya dari pangkat tentara ini paling rendah sampai jenderal bintang 4 ada. Tukang ojek sampai pengusaha besar ada. Itu Batak itu di mana ya. Sekolah juga ada mulai yang sekolah paling rendah, paling yang profesor. Jadi semua etnik, semua agama diberikan tempat, diberikan ruang. Terus nggak tanggung-tanggung dia nyewanya juga di GCC sana kan. Di GCC. Mahal. Saya bilang aku ada acara di Jakarta Timur. Acara jalan saja nanti pokoknya aku jam 9-an mungkin datang. Udah Teman-teman ngopi bareng. Jam 9 datang. Ini adalah contoh kasus karena saya ingin menyatakan, ini saya ya, pendapat saya pribadi sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta. Gubernur di Jakarta itu banyak sekali dan kita terbiasa dengan perbedaan. Bahkan gubernur di Jakarta pernah ada yang non-muslim. Bapak Hengantung di masa itu. Dan tidak pernah ada masalah gitu loh. Termasuk ketika Bapak Sutioso menjabat juga tidak pernah ada masalah. Dan saya tidak perlu mengucapkan siapa orangnya, tetapi kemudian menjadi keterbelahan yang luar biasa gitu kan ya. Nah, ini bagaimana kita mempelajari cara kepemimpinan di Jakarta ini. Bang Yos, dalam konteks itu ya, kan banyak multi etnis apa segala macam ya. Anies menjadi gubernur sekarang ini, terpilih. Dia melakukan banyak hal lah dalam kaitan hal-hal yang seperti yang Bang Yos katakan. Apakah dia belajar dengan Bang Yos juga atau bagaimana hubungan Bang Yos dengan Pak Anies itu? Ya, saya yang suka sama dia satu ya, dia itu yang saya tahu adalah kelompok yang well educated. Well educated. Ya. Orang terpelajar, keluarga, orang tuanya lah ya, sekolah di dalam di luar negeri gitu. Tapi sekali lagi dia di mata saya tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya. Ya, artinya hubungan Bang Yos dengan ya, Anies itu baik karena gitu kan. Bahkan aku kan dijadikan penasehat gitu kok. Oh, dijadikan penasehat. Iya. Zaman dia sama apa namanya wakilnya yang itu sama Sandiaga Uno. Nah, satu hal lagi yang tadi yang saya suka satu lagi adalah saya dulu punya mimpi. Iya. Yes, gini ya. Di mata saya nih. Ini kan heterogenitas di Jakarta itu kan tinggi kan. Nah, sepak bola itu tidak sekedar memang olahraga nomor 1 di Indonesia atau di Jakarta. Tetapi untuk Jakarta itu mempersatu bangsa. Mempersatu bangsa. Nah, oleh sebab itu waktu aku sebelum jadi gubernur, maaf ya jujur aja ya, Persija itu adalah kesebelasan di pinggir kali lah. Nggak dianggap, nggak dihitung Persija. Tahun ya 1987-an atau belakang itulah. Iya, kan? Saya sudah tidak mau menonton lagi padahal di tahun ya sudah pasti kalahan dicukur kan sama orang. Nah, terus aku tadi kan fokus kepada masalah keamanan, masalah eksistensi Jakarta kan. Tapi pada tahun 2000 keadaan sudah berbeda gitu. Saya mulai bina Persija ini. Bina Persija. Gitu. Dan saya melahirkan dan membidani supporter fanatik namanya Jackmania. Kamu paham nggak Jackmania itu dipastikan itu ada dari semua suku dan semua agama terwakili semua di situ. Betul tidak? Betul. Iya kan? Nah, inilah saya katakan. Kalau dia fanatik mendukung Persija maka dia melupakan perbedaan-perbedaan itu menyatu. Berada di dalam satu. Dan itu terjadi. Itu sampai almarhum Pak Taufik pada tahun 2001 pertandingan final yang aku nonton, Ibu Mega Presiden juga nonton, Jakarta juara nomor 1 karena itu. Di masa itu kagum dengan fanatisme dengan Jackmania itu bagaimana apa yel-yel dia dan bagaimana
tertib dia itu di situ kan gitu kan saya bangga. Nah, itu tadi. Jadi cuman aku kecewanya kenapa ya? Ya sekali lagi duit kan. Iya. Lo tahu tadi kan tahun kedua pun baru 9,7. Tahun 2000 waktu aku jamin ya mungkin bangsa 10-11 triliun kan. Iya. Gitu kan. Kepengen punya stadion, dari mana duitnya kan gitu kan. Tanah juga mahal di Jakarta gitu. Nah, terus kemudian saya kumpulkan pengusaha itu kan. Sebenarnya dia proyek-proyek yang dikerjakan itu sudah lunas kewajiban yang dia lakukan. Tapi tak tuntut lagi, tak tuntut gitu. Lu bisa nggak sih bantu aku perlu tanah gitu untuk bikin stadion. Gimana caranya kamu urunan atau bagaimana? Maka dapatlah tanah BMB itu. Tanah BMW itu. Nah, cuman tanah itu diserahkan saya, memang belum, masih ada sengketa sana kecil-kecilan lah. Iya. Biasalah tanah di Jakarta tuh yang aku itu satu Banyak tanah bisa lah. 7 orang tuh, Bisa 7 yang orang. gitu kan. Nah, maka dalam aku nanda tangan ini ada catatannya. Cek aja di dokumen itu. Agar di dalam waktu 1 tahun, tanah ini sudah ada sertifikatnya. Nah, itu catatannya. Nah, saya terus monitor, mungkin terjatuhkan Fauzi Bowo, penggantinya Ahok, Pak Jokowi, terus Anies, aku nggak ngerti siapa yang harus, yang penting. Nah, terus yang tadi kan, jadi kita mempunyai stadion memang, tapi stadion pemerintah, bukan punya kita itu namanya Senayan itu. Kita punya kesebelasan kayak Madrid, kesebelasan Manchester United, Barcelona, kayak apa basicnya kayak Saya gitu. masih ngalamin Kenapa nonton kok kita Persija nggak di punya Menteng gitu itu. kan? Lah itu maksud saya, mimpi saya. Kemudian saya dengar si siapa nama Anies bikin JIS itu apa? Pak, Jakarta International Stadium. Wah, kayak apa sih barangnya? Gitu. Pernah ketemu gitu. Nanti Bang, waktu pembukaan saya mengundang Bang Yos. Aku sudah nggak sabar nunggu itu. Aku diam-diam ke sana, sudah ngeliat aku sama Direktur Jakpro. Iya. Gua pengen lihat sekarang lah. Memang belum, kira-kira masih 95% lah. Tetapi saya lihat, waduh, udah, aku terpaksa harus begini ini kan gitu. Aku senang, terima kasih Anies, karena itu mimpi saya ya. Jakarta ibu kota negara nggak punya stadion. Jadi Anies ini tidak membuat Bang Yos menangis ya? Ya nangis terharu aja. Kalau yang ini nangis terharu, kalau tadi kan sempat katanya bikin nangis karena jengkel ya, karena persoalan monorail itu. Kalau yang ini beda ya? Ya, yang nggak jengkel itu hadiah lah ya. Monorail mau diganti apa terserah lah. Tapi maksud saya tuntas itu loh. Tuntas. Kalau yang mau dipakai lain cabut saja, tetapi dia kan punya perjanjian harus diganti. Iya, betul. Dan menurut saya ukuran itu nggak sampai triliun lah, ratusan miliar, Ratusan miliar. ya, gitu kan. Supaya mata saya nggak sapet karena zamanku kan. Baik. Kan aku zaman Pak Teman Megawati. ngopi bareng, ini adalah pesan untuk Gubernur DKI yang sekarang sebelum kepada Pak Anies. Saya kira ini adalah nasihat yang bagus karena memang segala sesuatu harus dituntaskan, dan saya kira pesan dari Bang Yos itu layak dipikirkan matang-matang agar memang, karena juga secara pemandangan mata juga tidak elok ya. Kalau kita melihat jalan sepanjang Kuningan, kalau yang saya lihat Ya, itu. cabut apa diteruskan secara integrasi, itu aja. Cabut atau diteruskan ya. Saya kira itu perlu patut kita sampaikan, dan semoga saja, dan insya Allah Pak Anies juga menonton acara ini. Semoga ini menjadi perhatian bagi Pemprov DKI, terutama kepada gubernurnya. Silakan Bang Yos, kaitan dengan Jakarta International Stadium tadi, artinya Bang Yos itu sudah memulai dengan pemberian tanah walaupun ya, karena masih mesti harus ada tanahnya. Saya tanahnya. paham tanahnya cukup luas, dan di Jakarta itu kayak apa sulitnya dapat tanah. Nggak ada tanah yang nggak sengketa gitu loh. Iya. Dan saya membaca itu di akhir itu pada saat mulai proses pembangunan, Pemprov DKI memenangkan gugatan di masanya Pak Anies itu. Entah gugatan yang mana ya, karena kan banyak sekali kasusnya di saat itu. Jadi artinya mimpinya Bang Yos itu tuntas ya. Salah satunya. Salah satunya. Gitu. Termasuk juga kepingin punya kereta api bawah tanah sudah ada gitu ya. Ya ada yang belum sampai gitu, dan memang ini masih ada ini, dan sebenarnya rencana saya itu masih ada waterway. Waterway. Itu. Seperti Jadi apa nanti konsep jelasnya? modalnya itu namanya
MRT yang bawah tanah, LRT yang tadi monorail, ada busway, ada waterway. Ini terintegrasi saya mengakses. Karena itu saya pelajari kenapa kok Belanda tahun 1933 membuat kanal yang hanya kayak bentuknya begini di barat. Ternyata saya tuh cari kayak ini tapal kuda. Iya. Karena itulah aku bikin yang timur ini. Di situ ada dermaga-dermaga yang untuk penumpang. Saya berharap begitu. Lah, Anies membaca ini kayaknya ya. Iya. Ya gitu ya masih. Itu digabung-gabungkan sama dia sehingga terintegrasi yang tadi. Nggak mudah nyusunnya itu. Tapi ya dia, aku tahu dia orangnya pintar ya. Yang tanya tuh. Saya cuman berharap begini loh. Tidak ada pekerjaan, apalagi di tingkat provinsi, di tingkat yang lebih rendah kabupaten kota. Nggak bisa diselesaikan oleh sekali atau dua periode orang. Termasuk yang negara ini. Betul. Harus bersambung. Pasti berkelanjutan. Karena itu penjabat yang jadi itu harus menengok dulu apa ya ini ya, kan gitu. Sebab itu dulu aku setiap bulan ngumpulkan semua gubernur dari Pak Ali Sadikin yang masih hidup tentunya kan, gitu. Aku sering tanya sama mereka apa yang masih menjadi kalau mungkin ada koreksi internal saya gitu. Jadi konsepnya Bang Yos itu dari masa yang itu walaupun masih awalnya konsep ya tentang integrasi transportasi ya. Dan itu berkelanjutan sampai sekarang dan alhamdulillah sekarang ini diintegrasikan gitu kan. Sedikit banyak sudah mulai berjalan ya, sudah berlangsung. Apalagi yang pikiran-pikiran Bang Yos di masa lalu yang belum terlaksana, Bang? Ya kalau Monas udah jadi kayak begitu kan ya. Ya. Mungkin Monas masih perlu dihijaukan lagi. Supaya bisa jadi paru-paru kota. Iya. Ya, karena itu termasuk taman terbesar di dunia termasuk itu kalau nggak salah 110 hektaran itu. Monas itu. Ya, saya berharap dia bisa karena ini di tengah-tengah kota bisa silakan kalau dibangun untuk apa mall apa yang tapi di bawah tanah. Di bawah seperti dataran Merdeka di Kuala Lumpur. Supaya Jakarta tetap bisa jadi hijau, bisa jadi paru-paru kota gitu. Sekarang ini saya baca di datanya Dinas Taman DKI sudah direvitalisasi maupun yang dibangun baru 296 taman di Jakarta. Dan ruang-ruang publik itu bukan hanya untuk ruang kerjasama dengan publik, tapi juga yang agak ini buat saya adalah taman yang dibangun itu memperhitungkan jarak tempuh burung. Karena jarak tempuh burung itu kan ada jaraknya. Itu agar unggas dan ini bisa hidup nyaman di kota. Dulu juga saya lepasin burung kan dulu kan. Iya. Ini tolong diteruskan. Gitu. Teman habitatnya kan harus disiapkan dulu. Harus disiapkan gitu. dulu. Karena dia makannya itu buah, makan ulat, itu habitat dia kan gitu. Ya. Bang Yos, ini pertanyaan terakhir Bang Yos. Pertanyaannya bukan pertanyaan titipan, tapi pertanyaan yang menjadi kepentingan teman-teman dari Ancol. Ancol itu terjadi perubahan. Ada di Ancol Timur itu menjadi Symphony of the Sea. New York itu restorannya direvitalisasi. Kemudian dunia fantasi juga ada penambahan-penambahan. Banyaklah perubahan. Dikit lagi insya Allah sedang dalam berproses lagi dibangun Masjid Apung. Apa? Masjid Apung di iya. Ancol. Nah, Bang Yos di masa lalu melihat Ancol seperti apa? Jadi gini ya, Ancol itu diharapkan bisa tempat rekreasi keluarga. Rekreasi keluarga. Nah, oleh karena itu dulu ada lapangan golf. Iya. Supaya, contohnya saya misalnya ya, aku golfer. Terus istri saya ngajak anak saya, anak-anak pengen ngajak ke Dupan gitu kan. Maka di sana hotel yang pantas kan gitu. Sekeluarga itu bisa hotel yang pantas. Masuk hotel kan, paginya anaknya, istrinya pada ke Dupan, kita bisa main golf gitu. Tapi zaman Fauzi Bowo ingat saya, nggak tahu dirubah jadi apa. Jadi ekopark. Jadi? Ekopark, tempat olahraga pagi, taman, hutan, jadi fauna land, jadi apa? Ya saya nggak tahu lah, tetapi memang Ancol itu diharapkan menjadi tempat rekreasi unggulan rakyat Jakarta. Jadi kalau Anies sekarang melengkapi apa namanya Masjid Apung, ada Masjid Apung, lebih hebat lagi kan. Silakan saja, silakan saja. Saya amat senang kalau setiap gubernur ke gubernur itu bisa saling mengisi, bisa saling menambah gitu. Sehingga Jakarta ini memang menjadi kota yang bisa diandalkan lah gitu. Terima kasih banyak Bang Yos. Teman-teman ngopi bareng, banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Bang Yos, cuman waktu kita terbatas dan tamunya Bang Yos juga sudah nunggu. Dan
Hari ini kita dari Ancol TV maupun dari G Salifah Channel, dari Martua Hami Siregar membawa merchandise. Bang Yos, ini dari kartu ambasador. ambasador. Ancol ini bisa dipakai apa nih? Aku bisa masuk Ancol. Bang Yos mau kemana saja di Ancol dengan Gratis. kartu? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kalau namanya gratis itu paling menyenangkan. Masya Allah. Iya. Ini bukan apa? gratis Bang Yos. Ini tanda terima kasih kita kepada Bang Oh, Yos. amin amin. Ini apa? Dari Simon. Dari Siwan. Bantal bisa untuk gini kan? Iya. Oke. Ini teman-teman di Ancol menulis buku. Bukan saya yang Apa ini? menulis. Gara-gara Ges. Hebat kamu, Ges. Teman-teman menulis, ya mereka Ya, oke. mengapresiasi. Terima kasih. Teman-teman ngopi bareng, berkah saya mendapatkan 2 buah buku dari penulisnya langsung dan pengalamannya langsung selama menjadi gubernur maupun selama menjadi totalitas prajurit, menjadi prajurit dan komando. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Yes. Teman-teman ngopi bareng, kita jumpa lagi di lain waktu. Dan hari ini kita sama-sama doakan agar Bang Yos selalu sehat dan tetap Amin. fresh pikiran-pikirannya dan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Salam.